Kuel 8 jadi tumbal. Jack terlihat terus mondar-mandir dengan ponsel menempel di telinganya. Jack terus menyangkal semua pemberitaan yang menerpa Shane pada beberapa wartawan yang menghubunginya. Astaga, arang Jack setelah sambungan berakhir. Dia merasa kupingnya panas karena banyak menerima panggilan hari ini. Shane masih diam, larut dalam pikirannya. Shane terlihat acuh dengan kejengkelannya. Kesibukan Jack karena memang sudah tugasnya Jack menangani semua tantangan di dunia penuh sandiwara itu. Dalam sebulan, rumor kamu dating hampir sama 6 perempuan terkenal dengan minus 1 anak presiden. Oceh Jack dengan wajah ditekuk muram. Dia menyesal rasanya mengambil pekerjaan ini. Shane mengangkat bahunya acuh. Gak semua aku deketin bang, mereka yang nyamperin. Balasnya malas-malasan. Shane meringkuk di sofa, memikirkan soal Sheva membuatnya lelah. Baru pertama kali selama dia hidup pikirannya separah ini bekerja. Artis yang kemarin sama kamu dia coba panjat sosial. Makanya jangan mudah percaya sama para racun itu. Wanita itu racun dunia, raung Jack dengan penuh emosi. Shane tertawa pelan. Jangan samain pengalaman kita bang. Buatku mereka hiburan, bukan racun, balasnya menyebalkan. Jack hanya mendengus sebal dengan kembali sibuk di teror para wartawan soal wanita baru Shane. Hening membuat Shane kembali tenggelam. Tak hanya Sheva, kini keluarganya pun mulai Shane pikirkan. Mungkin Shane akan dikeluarkan dari kartu keluarga. Bang, malam sekarang mau bawa Sheva ke sini dan akan terus tinggal di sini. Shane beranjak dari rebahannya, mengacuhkan pelototan Jack yang seolah-olah ingin menelan Shane itu. Shane berlalu menuju kamar dengan melanjutkan istirahat sebelum pemotretan. Jack meluruhkan tubuhnya di sofa, sungguh lelah dengan kelakuan Shane. Jack menatap ponselnya. Panggilan dari agensi membuatnya semakin lemah. Jack tak sanggup, walau begitu dia tetap mengangkatnya. Sheva mengangguk menatap kakaknya dengan senyum manis yang selalu terlihat lugu. Adit percaya dia bakalan jaga kamu lebih baik dari Adit. Sheva lagi-lagi mengangguk kecil. Makasih, Adit mau terima Sheva sama manusia ini. Diusapnya perut itu. Bunda juga sebenarnya kangen sama kamu. Cuma Bunda masih butuh waktu. Adit mencoba agar Sheva tidak membenci Lamita. Bagaimanapun dia ibu yang melahirkan Sheva ke dunia. Sheva mengangguk paham. Bunda pasti kaget. Sheva juga sangat kangen. Dan Sheva tahu kalau Bunda cuma butuh waktu. Yakinnya yang membuat Adit tenang. Adit mengusap kepala Sheva. Maaf, Adit gak bisa anterin kamu ke ayah dari bayi ini. Sesalnya, dia sungguh sibuk dengan pekerjaannya. Adit sedang berusaha memulihkan perusahaan agar semua keluarganya bisa kembali bahagia. Terutama Sheva. Adit akan selalu menyebutnya lagi kalau saja laki-laki itu lalai dari tanggung jawabnya. Adit memutuskan mendial nomor Shane. Dia ingin memastikan ulang soal jadi tidaknya Sheva di bawah. Sheva mengangguk, melambaikan tangan pada Adit dan Yamni yang sudah di dalam mobil. Sheva senang kalau Yamni akan menemani kakaknya dalam perjalanan bisnis. Sheva memutuskan kembali ke kosan, menatap semua koper dengan perasaan senang. Akhirnya Sheva tidak akan terjebak di kosan ini. Sheva menyeret kopernya keluar dengan susah payah, mengunci pintu kosnya dengan bertepatan datangnya pemilik kosan. Jadi pindahan, sini kuncinya. Hamil tanpa suami. Saya kira laki-laki yang sering kesini itu beneran suami kamu. Bagus dah pindah, sebelum warga lain tahu. Ketus pemilik kosan itu, merampas kasar kunci di tangan Sheva lalu berlalu. Sheva memberengut sedih. Sepolos-polosnya Sheva, dia tahu sekarang kalau seperti barusan itu dia tengah direndahkan.
Seva duduk di koper besarnya itu. Kakinya pegal, perutnya pun terasa berat jika terus berdiri. Seva mengusap perutnya dengan terus menunggu. Waktu terus maju tanpa terasa 2 jam berlalu. Seva sudah mengantuk, tidak nyaman duduk, dan juga haus. Sebenarnya Zain jadi jemput atau tidak? Kenapa tidak sesuai dengan waktu yang dijanjikan? Cuma kabar burung. Zain tersenyum hangat menatap Fana, artis pendatang baru yang menjadi adiknya di dalam film. Bagus deh, Fana tersenyum tidak kalah hangat. Pemotretan kali ini menurutku seru banget akunya. Ada akunya, kuda Zain dengan genit lalu terbahak pelan diikuti tawa anggun Fana. Jam 8 malam, Zain, kita harus ke tempat lain. Jack muncul di belakang mereka yang tengah tertawa tinggi. Zain sontak mematung. Jam 8 malam. Zain harus menjemput Seva sebelum jam 7 malam. Zain berdiri dengan tergesa. Dia sampai lupa pamit pada Fana. Zain terus diserang gelisah. Cepetan elah bang, lalu Zain yang merasa kalau perjalanan begitu lama seperti siput. Ini udah maksimal kali Zain, semprot Jack yang jadi terbawa panik. Hingga pada akhirnya mereka sampai. Zain meraih topi masker namun dengan cepat Jack tahan. Jangan bikin abang kamu ini kesulitan Zain. Biar abang yang turun dan jemput wanita hamil itu. Jack turun dari mobil, dia tahu kalau sedari tadi ada wartawan yang mengikutinya. Zain bisa melihat Seva yang duduk dengan layu di dekat koper-koper besar itu. Zain kembali merasa buruk. Dia membuat wanita hamil itu harus menunggu lama dalam keadaan di luar dan memakai jaket tipis. Jack tersenyum pada Seva yang menatapnya sayu. Ada kamera yang lihat kita. Kenalin aku Jackie. Panggil Ben Jack aja, manajer Zain. Seva tersenyum hangat. Akhirnya datang. Seva nunggu sampai lemas, adunya dengan lugu. Jack tersenyum tipis, merutuki Zain yang bisa-bisanya menghamili gadis polos. Seva tersenyum hangat. Akhirnya datang. Seva nunggu sampai lemas, adunya dengan lugu. Jack tersenyum tipis, merutuki Zain yang bisa-bisanya menghamili gadis polos. Kita pura-pura mesra ya, biar karir Zain gak keganggu. Seva mengangguk setuju, antara paham dan tidak paham. Dia hanya mengikuti Jack. Zain menatap lurus keduanya yang saling merangkul mesra itu. Zain tahu kalau itu hanya akting. Zain menoleh ke belakang. Di sana ada mobil sedan hitam. Pasti itu paparazzi atau wartawan pikirnya. Zain kembali menatap Jack dan Seva yang semakin dekat. Jack mendudukkan Seva di jok belakang. Jack kembali lagi untuk mengambil koper-koper milik Seva. Zain yang ada di jok depan menatap ke arah Seva. Tersenyum tipis. Maaf bikin nunggu lama. Sesalnya. Baru pertama kali Zain mengucapkan maaf semudah itu. Tanpa berpikir 2 kali, tanpa gengsi. Seva nggak apa-apa, balasnya dengan senyum menghiasi bibir pucatnya. Zain melepas jaketnya, memberikan pada Seva. Pakai, pasti dingin selama nunggu tadi. Seva meraihnya. Makasih Geo, balasnya dengan meraih jaket itu. Zain mengerjap saat merasakan jemari Seva begitu dingin. Perasaan cemas mulai merambat. Apakah Seva dan kandungannya tidak apa-apa? Zain bermain ponsel, mengetik sesuatu pada dokter pribadinya. Bertanya soal siapa dokter kandungan terbaik untuk memeriksa kandungan Seva, yang Zain sebut kekasih Jack dalam percakapan itu. Yuk kita pulang. Jack mulai melanjutkan mobilnya perlahan. Di perjalanan, Zain memutuskan pindah ke belakang. Dipeluknya Seva yang terlelap dengan memakai jaketnya yang kebesaran di tubuh mungil berisi itu. Jack hanya melirik keduanya sesekali, menggeleng samar seperti ketidakpercayaan soal si playboy yang sebentar lagi akan menjadi ayah. Nanti dokter kandungan datang. Dia tahu kalau Seva istri Bang Jack. Abang tahu, pasti jadi tumbal, balasnya dengan terdengar sedikit merajuk.